misalnya Sule dah calling kita, Bang Mali besok syuting ya, santuy. Kata lo? Kata Sule, gue jawab, kapan? Besok. Gitu. Sule nanya. Sule bilangin, besok Bang Mali syuting. Gue kata, kapan? Nah, gue kata, besok, kata Sule gitu. Yang kata gitu? Sule kan nanya. Sule nanya, Bang Mali, besok syuting ya. Lu manggil Sule. Sule manggil gua. Ya kan ya, waktu itu kan kita di PPSN kosong ketemu Ali Sahab ya, terus sadaranya Ali Sahab kan. Iya. Ingat gua nih ya, ini kan gua gua dilahirkan tahun 42 nih. Iya. Gua lahirkan 42. Ada yang bawa golok nggak? Umur, Yang ditanya bukan itu, Budang. Astagfirullahaladzim, batan nih gua puasa nih. Adalah Haji Bolot dan Malih Tongtong. Dua legenda komedian Indonesia yang kalau sudah berduet, lawakannya tak bisa terkalahkan. Dan selalu sukses mengocok perut orang-orang yang melihat. Kesuksesan yang diraih tentu tak didapat dengan instan. Keduanya pernah melewati pahit, manis hingga kejamnya kehidupan, di mana keduanya pernah begitu berjuang mengais pundi-pundi rupiah demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mulai dari tinggal di bekas kandang kambing hingga menjadi kuli bangunan. Nasib miris sempat dirasakan Malih. Pelawak 69 tahun itu pernah merasakan hidup susah dan serba kekurangan, bahkan tak seperti teman sebayanya. Kala itu Malih remaja terpaksa harus putus sekolah demi membantu perekonomian keluarga. Tanpa malu, demi mengisi perut agar tidak kelaparan, ia rela melakoni profesi sebagai kuli bangunan. Bahkan upahnya harus dibagi dengan 3 rekan kerjanya yang lain. Sesusah apa sih dulu hidup Abe dan sampai sekarang bisa kayak begini? Itu kan satu perjuangan yang pahit. Jual buah, jual tape, segala macam. Oh iya. Ngemparin anak tuh apa begitu. Kenapa? Kita orang zaman itu belum adanya sekolah, orang bodoh semua. Tapi alhamdulillah berkah. Karena kita mau usaha. Nasib serupa juga dirasakan sahabat seprofesinya Haji Bolot. Siapa yang tak mengenal pamor komedian senior Haji Bolot? Di usianya yang tak lagi muda dan hampir menginjak usia kepala 8, pamornya sebagai pelawak masih saja sanggup mengocok perut para penonton. Namun di mana di balik keceriaan yang ia selalu sebarkan dari atas panggung lawak, Haji Bolot menyimpan kisah sedih pada masa lalunya. Bahkan di usianya yang sudah senja, terungkap fakta di mana dirinya pernah tinggal di bekas kandang kambing. Tak hanya itu saja, demi berjuang mencari sepeser rupiah, berbagai pekerjaan pun dilakoninya. Salah satunya ia pernah menjadi buruh di pelabuhan. Lantas, seperti apa kisahnya? Sebenarnya gue bukan tinggal di kandang kambing. Tapi? Tinggal bekas kandang kambing. Oh. Itu beneran? Kambingnya udah nggak ada. Ya karena gue nggak punya rumah. Gue dari 3 tahun kalau nggak salah, dari punya anak 1 sampai punya anak 2. Terus? Itu beneran Pak, ini serius nih Pak Haji? Itu Demi beneran? Allah biar gue nggak bisa pulang dari studio ini. Nggak, ceritanya gimana dulu Pak Haji? Emang nggak ada uang, jadi sampai tinggal di kandang kambing. Ya boro-boro bikin rumah buat makan gak sulit pada waktu itu. Usaha dan kerja kerasnya tak mengkhianati hasil. Bolot kini menjelma menjadi sosok komedian sukses. Bagaimana tidak bila dirinya kini memilih investasi dengan membangun kontrakan yang diketahui kini berjumlah 142. Alhamdulillah kalau kontrakan mah cukup dah buat makan mah. Kontrakannya ada berapa banyak Pak Haji? Ya lah cuma 142. Tak dimungkiri, di mana ada Bolot, di situ Pulau Malih berada untuk mendampingi tektokan lawakan khas Bolot.
Namun rupanya duet maut duo komedian senior ini bukan sejak tampil di televisi saja, melainkan sejak awal karir keduanya, di mana Bolot dan Malih mengawali karir melalui panggung topeng Betawi bersama almarhum komedian senior Bokir, yang sudah lebih dulu menjadi seorang pemain topeng Betawi sejak masa kolonial. Karena warawiri sebagai seniman lenong dan disukai masyarakat luas, karir Bolot dan Malih kian melambung. Usai dipercaya bermain sinetron di tahun 1993, yaitu Pepesan Kosong, yang begitu melegenda hingga kini. Bahkan karakter dan nama Bolot akhirnya lebih dikenal ketimbang nama asli Muhammad Sulaiman Harsono. Justru ini kelebihannya, Pak. Kalau kuping bodak harus berobat dong. Oh jadi anak saya budek dok, Hah? budek. Anak saya budek berarti. Anak saya. Kuping. Kuping Iya. anak saya berarti budek. Kupingnya nggak dengar. Iya berarti budek. Enggak dong. Berarti kalau kuping nggak dengar itu berarti budek. Namun tahukah pemirsa, dari mana asal-usul nama Bolot tercetus? Mengingat hingga usianya 78 tahun, kondisi pendengaran Muhammad Sulaiman Harsono masih berfungsi dengan baik. Bahkan karakter Bolot yang diperankan terbilang nyeleneh, di mana dalam perannya ia tak bisa mendengar ucapan orang kecuali berbicara perihal uang atau wanita. Lantas apakah benar karakter ini ada kaitannya dengan sindiran untuk petinggi negara? Dipanggilnya Mamat. Mamat. Gua kesayangan dari nenek gua. Oke. Nenek gua orang Jawa. Iya. Tegal. Tegal. Iya. Paling disayang gua masih kecil. Mat. Sini kamu jangan main hujanan mulu ntar bolotan. Jangan main gimana? Jangan main hujanan mulu, ntar Iya, bolotan. Bolotan. Bolotan Dia maksudnya apa? dakian. Alhamdulillah sekarang gitu kata-kata nggak begitu terlalu kasar ya. Dulu temennya panggilnya gini loh. Panggil 2-3 kali nggak dengar, ya budek dulu. Betul. Sekarang dasar bolot loh. Kalau sekarang sampai di mana juga begitu. Untuk kehidupan pribadi, Haji Bolot tak pernah terlibat banyak sensasi. Bahkan hampir tak pernah ada gosip miring yang menerpanya. Sedangkan Malih beberapa waktu lalu namanya sempat heboh dan menjadi trending topik di berbagai acara lantaran dianggap mendapat perlakuan yang kurang mengenakan dari Ade Londok. Sebagai senior, Malih mengaku kini dirinya sudah memaafkan perilaku Ade. Bahkan memberikan wejangan perihal menjadi komedian yang memiliki etika dan sopan santun. Kalau misalnya harus satu panggung lagi dengan siapa lah namanya. Kemana namanya? Ade Londok ya? Gimana bang? Ya boleh, tapi kita briefing dulu lah. Apa yang lu mau keluarin? Nah, kita belajar komedi nih, yang saya punya pengalaman dari coba. almarhum Bokir ya. Di rumah, sampai kalau kasih tempat, kalem. Sebab apa? Belum waktunya main, entar udah di panggung habisin akal lu. Supaya nonton tawa, baru. Ini tempo-tempo saya pernah perhatiin, baru nyampe udah komedi, udah lawak, maksudnya apa sih? Orang udah tahu kok lu komedi. Tanya Bolot deh, kalau nyampe. Sama saya biasa-biasa aja. Akal keluarin tak, udah mulai tik, baru. Tak hanya itu saja, Malih pun tengah berbahagia. Lantaran pada tahun lalu ia dikaruniai anak hasil pernikahannya dengan seorang wanita bernama Lilis yang usianya berbeda 40 tahun dan baru dinikahinya pada 21 Januari 2018 lalu. Kemarin kan baru punya anak baru kan? Lu tahu dari mana lu? Gue tau lah, legend. Siapa sih yang gak tahu? Ini Jakarta tuh kecil, semua orang pada ngomong. Begini boy, Tunggu, Babe jujur, Babe umur berapa sih sekarang? Sorry Babe. kurang lebih hampir 70. Anak sekarang baru berapa bulan? 3 bulan. Begini boy, kalau kita bahas soal anak, nggak ada orang tidur sama bini bikin anak. Iya. Nggak ada. Terus? Yuk bang, kita bikin anak, nggak ada. Terus gimana? Bikin enak jadi anak, begitu. Ya pemirsa, itulah dua sosok pelawak legendary tanah air yang hingga kini tak pernah gagal mengocok perut mereka yang melihat kelucuannya. Di balik kesuksesan yang diraih Malih dan Bolot, tentu saja sepadan dengan kerja keras dan perjuangan hidup yang pernah dilalui.
terasa telah 15 tahun sudah CT Arsa Foundation berbakti kepada negeri dengan memberikan pendidikan berkualitas dan kesehatan optimal kepada masyarakat luas. Tepat hari Jumat kemarin, dalam rangka mensyukuri 15 tahun perjalanan membangun bangsa, CT Arsa menggelar acara bertajuk Bersyukur atas 15 tahun kiprah CT Arsa Foundation yang digelar secara streaming dan disiarkan langsung di ctarsafoundation.org, transtv.co.id, trans7.co.id, detik.com, cnnindonesia.com, dan cnbcindonesia.com. Acara berlangsung lancar dengan dimeriahkan banyak bintang tamu kenamaan tanah air. Hidup yang ku jalani, masalah yang ku hadapi, semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Ku kan terus berjuang, ku kan terus CT Arsa Foundation merupakan yayasan sosial non-profit yang sudah berdiri sejak 2005. Yayasan sosial yang didirikan Hairul Tanjung dan Anita Ratnasari Tanjung ini memiliki visi memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Tak heran bila CT Arsa Foundation telah melahirkan berbagai program-program sosial yang sudah dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. Mulai dari peduli bencana, mobil pintar, mobil sehat, mobil ikro, mobil multimedia, mobil rescue, mobil dapur keliling, sekolah unggulan, sekolah pedalaman, pemberdayaan para pengusaha kecil hingga komunitas Arsa Mitra Netra ini diperuntukkan untuk tunanetra berkebutuhan khusus.